Assalamualaikum Bu Elvi. Waalaikumsalam Bu Yuli. Apakah Bu Elvi hari ini sibuk? Kebetulan tidak Bu, ini cuma mengerjakan kanva ini Bu. Oh ya, apakah saya bisa berbagi sedikit cerita tentang proses pembelajaran saya di kelas Bu? Oh mari Bu siap, dengan senang hati saya siap mendengarkan cerita dari Ibu Yuli. Begini Bu Elvi, saya kemarin sudah melakukan pembelajaran berdiferensiasi di kelas. Senang rasanya bisa melakukan, tapi ada sedikit kendala Bu. Ada beberapa siswa yang masih kurang menyukai tentang proses pembelajaran saya. Oh gini ya Bu ya, kalau barusan Ibu menyampaikan ada beberapa siswa yang kurang menyukai pembelajaran berdiferensiasi yang sudah Ibu berikan di kelas seperti itu Bu ya. Kalau misalkan saya memberikan ring penilaian Bu, misalkan rentangnya antara 10 sampai 100 Bu. Kalau menurut Bu Yuli sendiri, keberhasilan Bu Yuli itu kira-kira berapa persen Bu? Sekitar 60% Bu. Tapi saya inginnya itu maksimal Bu, sebanyak 100% itu Bu, biar memuaskan seperti itu Bu. Wah luar biasa sekali. Bu Yuli sudah mencapai 60%, itu sudah luar biasa sekali Bu ya. Apalagi Bu Yuli itu keinginannya ingin sampai mencapai 100% Bu. Pada saat Ibu kemarin melakukan pembelajaran diferensiasi di kelas Bu, kira-kira Bu, aktivitas apa saja yang sudah Ibu Yuli lakukan di kelas kemarin? Saya sudah membagi kelompok, setiap siswa dikasih pertanyaan yang berbeda Bu, dan kasus yang berbeda. Saya mengharapkan setiap siswa itu bisa menyelesaikan permasalahan yang saya ajukan. Tapi ada beberapa siswa yang masih belum bisa menyelesaikan dengan baik dan merasa bosan. Seperti itu Bu permasalahannya. Oh begini Bu Yuli ya. Yang dilakukan Bu Yuli itu kalau menurut saya Bu, itu sudah bagus. Tapi apa yang dilakukan Bu Yuli dalam pembelajaran berdiferensiasi ini yang merasa masih belum berhasil, itu menurut Bu Yuli yang mana Bu ya? Menurut saya belum maksimal dalam melakukan asesmen diagnostik Bu. Jadi saya belum memetakan kebutuhan belajar siswa sesuai dengan kesiapan belajarnya, kemudian sesuai dengan minatnya dan juga profil belajar siswa. Seperti itu Ibu. Oh ternyata Ibu belum maksimal untuk memberikan penilaian diagnostik, kemudian kebutuhan belajar siswa, kesiapan belajar dan minat bakatnya. Kemudian lantas apa Bu, ada aset sekolah yang dimiliki untuk mendukung pembelajaran berdiferensiasi ini Bu? Ada Bu, ada guru, kemudian ada siswa yang potensial dalam proses pembelajaran berdiferensiasi ini. Kemudian sarana dan prasarannya juga memadai, serta komputer juga sudah memadai. Hubungan sosial yang baik antara siswa dan guru itu juga sudah baik Bu. Mungkin itu saja, tapi masih banyak yang belum Bu, mungkin yang begini Bu ya, tadi Ibu tidak melakukan penilaian atau asesmen diagnostik Bu ya. Kemudian Ibu juga menyebutkan ada aset di sekolah itu yang sudah bagus. Misalnya asetnya itu yang sudah luar biasa, tadi yang sudah Ibu sebutkan, ada komputer, ada hubungan yang baik antara siswa dengan guru. Kemudian lantas mungkinkah ada solusi yang akan Ibu lakukan yang berkaitan dengan pembelajaran berdiferensiasi ini Bu? Iya Bu, ini membuka pikiran saya. Saya rencananya akan melakukan asesmen diagnosis dulu Bu, seperti itu Bu. Selain melakukan penilaian diagnostik, apa lagi Bu? Saya akan memanfaatkan aset yang ada di sekolah Bu, untuk mendukung proses pembelajaran saya, seperti itu. Oke, sudah bagus. Tadi Bu Yuli menyebutkan melakukan pembelajaran diagnostik, kemudian akan memanfaatkan aset yang ada di sekolah. Apakah selain dua itu Bu, ada hal lain yang ingin Bu Yuli lakukan selain yang dua hal tadi Bu? Ada Bu, saya akan memadukan pembelajaran berdiferensiasi konten, proses, dan produk yang jelas ini nanti akan saya tuangkan di RPP saya Bu. Kira-kira yang akan Bu Yuli tuangkan di RPP itu langkah-langkah yang Ibu tuangkan di dalam RPP atau modul yang Ibu buat itu seperti apa Bu? Rencana saya, anak-anak akan saya bagi per kelompok untuk menyelesaikan suatu permasalahan dengan mempelajari materi sesuai dengan minatnya. Yang mana materi itu bisa didapatkan dari video, dapat dari PPT, dan juga penjelasan dari saya. Oh, seperti kemudian dari kasus itu ya, yang saya berikan dapat melakukan diskusi dan memecahkan masalah yang nantinya hasilnya dari diskusi mereka akan dituangkan dalam bentuk PPT ataupun video dan artikel, seperti itu Bu.
Wah, menarik sekali nih rencana-rencana yang akan Ibu lakukan untuk pembelajaran berikutnya ya Bu. Sepertinya Bu, yang akan Ibu lakukan ini akan memancing minat belajarnya siswa Ibu dalam melakukan pembelajaran berdiferensiasi. Setelah melakukan percakapan ini ya Bu, yang kita lakukan dari tadi sampai saat ini, sekarang bagaimana sih perasaan Bu Yuli yang Ibu hadapi sekarang ini? Terus terang Bu, saya sangat senang sekali saya bisa menemukan solusi sendiri untuk memecahkan masalah saya Bu. Jadi setelah Ibu melakukan kegiatan coaching dengan saya, Ibu itu kan sudah merasa senang ya Bu, karena menemukan solusinya, solusi yang menemukan jawaban dari solusi yang dihadapi oleh Ibu Yuli sendiri. Lantas Bu, kalau boleh saya tahu Bu ya, kapan Ibu akan melakukan pembelajaran berdiferensiasi ini di kelas 8A selanjutnya Bu? Saya akan melakukan insya Allah dalam minggu-minggu ini Bu. Tentunya saya akan membuat modul yang sesuai dengan materi sebelumnya, dan saya akan memulainya dengan melakukan asesmen diagnostik terlebih dahulu, seperti itu Ibu. Wah, saya sangat tertarik sekali dengan rencana yang akan Ibu Yuli lakukan selanjutnya. Nanti kita bincang-bincang lagi ya Bu ya, membahas pembelajaran berdiferensiasi pada pertemuan berikutnya. Mudah-mudahan anak nanti suka dengan pembelajaran diferensiasi berikutnya yang akan diberikan oleh Bu Yuli di kelas. Nanti Bu, saya tunggu kabar Ibu selanjutnya ya. Baik Bu, terima kasih atas bantuannya ya Bu ya. Ibu sudah meluangkan waktu untuk saya. Kapan-kapan kita bisa berbincang-bincang lagi. Senang sekali Bu saya bisa. Terima kasih ya Bu, saya undur diri dulu. Saya mohon pamit. Iya, sama-sama Bu Yuli. Saya juga senang sudah bisa membantu Bu Yuli untuk menyelesaikan masalahnya sendiri, dan Bu Yuli menemukan solusinya sendiri. Sama-sama Bu, terima kasih juga. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh ya, kalau sana membawa? Oh, dapat juga ya. Sudah membawa semuanya, bagus ya. Sudah membawa semuanya ya. Hari ini kita akan belajar tentang senyawa ya Nana ya. Sebelum kita mulai belajar tentang senyawa, Ibu akan menyampaikan tujuan pembelajaran pada pagi hari ini. Nah, tujuannya yaitu supaya kita bisa mengetahui perbedaan antara unsur dan senyawa. Itu tujuan yang pertama. Tujuan yang kedua, kita bisa mengetahui manfaat senyawa dalam kehidupan sehari-hari. Jelas ya Nana ya? Jadi ada dua tujuan dalam pembelajaran hari ini. Kemarin kita sudah mempelajari tentang unsur kan ya? Ibu memberikan pekerjaan rumah. Mungkin ada kesulitan anak-anak tentang unsur? Ada.
unsur ya. Nah, masih ingat unsur itu apa? Ada yang tahu katakan? Ya. Bagian terkecil dari suatu benda. Betul, bagian terkecil dari suatu benda. Mungkin ada yang bisa mendefinisikan lain dari unsur, ya? Zat tunggal yang tidak bisa dibagi lagi. Ya betul, zat tunggal yang tidak bisa dibagi lagi. Nah, hari ini kita akan membahas tentang senyawa. Jadi ada kaitan antara unsur dan senyawa. Untuk memahami tentang materi hari ini yaitu senyawa, Ibu akan melakukan demonstrasi. Siapa yang mau membantu Ibu maju ke depan? Angkat tangan. Ya, Inaya sama Tara mau maju ke depan untuk mendemonstrasikan tentang senyawa ya. Nah, anak-anak, ini teman kalian akan mendemonstrasikan tentang contoh senyawa dalam kehidupan sehari-hari. Yang lain memperhatikan ya. Nah, coba Tara kamu bernafas di depan kaca. Nah, diamati sama Inaya. Apa yang nampak? Uap air. Ada uap air. Coba lihat anak-anak, ada uap air kan ya? Ya. Ya, terima kasih. Duduk dulu. Nanti dijelaskan. Anak-anak, kita hening sejenak. Coba kalian bayangkan hal-hal yang menyenangkan yang pernah kamu alami dalam kehidupan kamu dan tinggalkan hal-hal yang tidak menyenangkan dalam hidup kamu. Kita syukuri apa yang telah kita dapatkan sehingga kita bisa belajar di sini. Marilah kita hening sejenak untuk menyelami apa yang kita alami selama ini. Sudah cukup anak-anak? Nah, sekarang kita melakukan ice breaking supaya kita lebih semangat lagi. Ya, Ibu mempunyai game, ya, sedikit game untuk lebih membuka pikiran kalian dan lebih kalian bersemangat, ya. Nah, gamenya saya, kalau saya tunjuk nanti kamu sebutkan, ya. Nah, sebutkan nama hewan, ya, yang hurufnya K nanti tidak boleh sama antara satu huruf dengan yang lain, ya. Saya tunjuk ya. Nah, sebutkan nama hewan yang huruf depannya K. Kelinci, kucing, kanguru, kuda, kambing, kelelawar. Ya, sudah ya. Cukup ya Nana ya. Anak-anak, kita sudah memasuki inti ya. Tadi kan sudah pendahuluan ya. Nah, sekarang kita akan belajar berkelompok. Silakan kalian membentuk kelompok sesuai dengan kelompok yang kita sepakati minggu kemarin. Ayo anak-anak membentuk kelompok sesuai kelompoknya sesuai yang kemarin yang disepakati kemarin. Kalian sudah membentuk kelompok sesuai kesepakatan kemarin kan ya? Nah, ini ada LKPD yang akan Ibu bagikan. Setiap kelompok akan menerima satu LKPD, ya. Aturannya nanti kamu kerjakan di sini ada tabel. Kalian kan sudah membawa makanan kan ya? Nah, makanannya bermacam-macam sesuai keinginan kalian, ya, sesuai kesukaan kalian. Misalnya kelompok ini membawa nabati, nanti kamu tulis di sini nama makanan kemasan berarti apa? Nabati, ya. Kemudian nama kandungan atau rumus kimia. Nah, kamu tulis di sini di komposisi ini anak-anak di bagian belakang sini. Nah, bagian belakang sini kan ada komposisinya ya. Kamu masukkan di sini sama rumus kimianya. Rumus kimianya kalau tidak ada kamu boleh cari di HP. Bawa HP semuanya kan ya? Kan ya kemarin sudah kan ya. Nah, setelah itu kamu centang ini termasuk unsur atau senyawa. Setelah itu kamu cari fungsi atau peranannya dalam kehidupan sehari-hari. Ibu kasih contoh ya. Misalnya di sini ada garam, ya. Garam itu termasuk unsur atau senyawa, anak? Senyawa. Berarti kamu centang di sini senyawa. Rumus kimianya apa? Ada yang tahu? Ya, sila. NaCl. Terus di sini NaCl. Fungsinya misalnya untuk apa? Siapa yang tahu? Fungsinya garam untuk apa? Angkat tangan. Angkat tangan fungsinya garam. Kalau kamu misalnya makan tidak ada garamnya, bagaimana rasanya? Hambar. Berarti untuk apa, Nana? Rasa. Penyedap makanan. Tulis di sini penyedap makanan. Jelas apa tidak? Ya. Nah, setelah kamu isi di sini, ini fungsinya LKPD ini untuk membuat poster. Jadi ya, ini petunjuk untuk membuat poster. Kan kalian sudah saya suruh kan
ada yang bawa HP, ada yang membawa kertas ya. Kalian nanti tugasnya setelah kamu isi ini, kamu gunakan untuk membuat poster. Boleh dalam bentuk kanva, boleh dalam bentuk poster. Kanvanya boleh dalam bentuk gambar, boleh dalam bentuk tulisan, boleh bentuk tabel, ya terserah kalian pokoknya ya. Kemudian posternya juga seperti itu. Jelas apa tidak anak-anak? Waktu pengerjaannya yaitu 20 menit. Sudah siap? Nanti kelompok yang sudah siap nanti akan mempresentasikan ke depan. Ada yang ditanyakan? Kalau tidak ada akan saya bagikan LKPD ya. Ini kelompoknya bagikan ya. Kerjakan ya anak ya. Jangan lupa ditulis nama kelompoknya ya di atas ya. Kalau misalnya ada kesulitan boleh angkat tangan. Tanya ke ibu ya. Kerjakan ya anak. Sudah boleh dikerjakan. Boleh dikerjakan. Kita sudah jalan. Bagaimana anak? Sudah selesai? Kelompok ini ya yang sudah itu ya. Yang selesai ini. Ibu cek dulu ya. Oh ini membuat apa ini anak? Poster dalam bentuk apa ini? Oh dalam bentuk tulis ya, bagus. Ya, betul ini sudah lengkap ya. Ya bagus. Lanjutkan ya. Kelompok yang ini sudah selesai belum? Oh ini belum ya. Dilanjutkan ya. Kelompok 6 sudah ini. Oh bagus sekali nih buat itu ya. Poster dalam bentuk apa ini anak-anak? Gambar ya, ada gambarnya ya. Bagus sudah ini. Sudah betul ini hasilnya ya. Tinggal ditulis nama kelompoknya ya. Kelompok 3 ya. Membuat apa ini anak-anak? Oh, kanva tulis ya. Ya bagus. Membuat kanva tulis ya. Apa yang dibuat ini? Wafer nabati ya. Sudah ada itunya, rumus kimianya, manfaatnya, ya bagus, lengkap sudah ya. Kelompok 3 sudah bagus, sudah sesuai sudah dengan yang di. Ini kelompok 1 membuat apa ini? Oh kan pak gambar juga, coba ibu lihat. Oh ya bagus juga ini. Apa yang dibuat anak-anak? Ya bagus, sudah lengkap ini ya, ada rumus kimia, ada manfaatnya juga ya. Ya sudah, kelompok 1 bagus juga sudah. Kelompok yang lain, kelompok 2 sudah? Belum selesai ya, masih mengerjakan yang LKPD ya. Agak cepat ya, agak semangat ya. Ini waktunya mau habis sudah. Kelompok 4 sudah? Oh ini buat kanva juga ya? Kanva dalam bentuk apa ini nak? Poster, gambar ya? Ya bagus sudah. Tinggal apanya ini? Penjelasannya ya, manfaatnya ya. Ya, ditambah ya manfaatnya ya. Ya sudah. Ya sudah anak-anak, semuanya sudah hampir selesai ya. Selesainya ya. Sebentar lagi kalau sudah selesai kita akan melakukan presentasi. Ya. Anak-anak karena waktu pengerjaannya sudah selesai, sudah 20 menit ya. Waktunya kita melakukan presentasi. Siapa kelompok yang sudah selesai duluan untuk maju ke depan? Ya, kelompok 1. Silakan maju ke depan untuk melakukan presentasi. Nah, ini kelompok 1 sudah siap akan mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya ya. Untuk diskusi dari kelompok 1 presentasinya dalam bentuk kanva. Coba kanvanya sudah dikirim ke HP kalian masing-masing. Kalian bisa melihat di HP kalian masing-masing dan mendengarkan presentasi dari kelompok 1. Apabila ada hal yang kurang dimengerti atau kurang jelas, kalian boleh menanyakan. Sudah jelas anak-anak? Jelas. Silakan kelompok 1 untuk mempresentasikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Saya Nurfadil Kuni sebagai moderator, saya Nur Aisyah Farhana sebagai narasumber, saya Dinda Musliansi sebagai penjawab pertanyaan, saya Samawati sebagai pencatat pertanyaan. Mencari senyawa dari snack Goryolio, rumus kimia dan manfaatnya. Tepung terigu, rumus kimianya adalah C6H12O6. Manfaatnya mendukung sistem pencernaan, mencegah kanker usus, dan memberikan energi pada tubuh.
gula, rumus kimianya adalah C12H22O11. Manfaatnya, sumber energi bagi tubuh, menjaga fungsi otak. Minyak nabati, rumus kimianya adalah C17H35C0OH. Manfaat, mencegah serangan jantung. Antioksidan DBHI, rumus kimianya adalah C10H14O2. Manfaat, memperlambat oksidasi. Bubuk coklat, rumus kimianya adalah C7H8N4O2. Manfaat, menunjang berbagai fungsi otak. Fruktosa, rumus kimianya adalah C6H12O6. Manfaat, dapat mengendalikan kadar gula dalam darah. Pengembang, rumus kimianya NaHCO3. Manfaat, meningkatkan volume dan meningkatkan tekstur makanan. Natrium, rumus kimianya adalah Na. Manfaat, dapat membantu mengatur keseimbangan cairan. Kaki jarum, rumus kimianya adalah C6N10O5. Manfaat, merangsang regenerasi sel kulit sehat dan menjaga kesehatan kulit. Garam, rumus kimianya adalah NaCl. Manfaat, membantu sistem pencernaan. Pemungsi residu kedelai, rumus kimianya adalah C6H12O2. Manfaat, antioksidan dan menekan pembentukan kolesterol. Perisa sintetik, rumus kimianya adalah C5H8NO4N4. Manfaat, memperkuat rasa dan aroma. Silakan kelompok yang lain yang ingin memberi tanggapan atau pertanyaan kepada kelompok kami. Apa nama rumus kimia dari tepung terigu? Saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok. Jawabannya yaitu C6H12O6. Ya, bagus sekali ya. Apa manfaat dari pati jagung? Jawabannya adalah merangsang regenerasi sel kulit sehat dan menjaga kesehatan kulit. Ya, bagus sekali ya Nana ya. Demikianlah ibu saudara dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf atas perhatiannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, tadi kelompok 1 sudah mempresentasikan hasil diskusinya ya. Mungkin ada kelompok lain yang mau maju? Yang sudah selesai? Ya, kelompok 7 silakan maju ke depan. Maju. Oh, ini dalam bentuk poster ya, poster tulis. Ya, maju anak-anak, maju semuanya. Maju semuanya. Nah, karena ini adalah poster itu, dibantu temannya. Ya, apa? Cepat selesai. Tempel posternya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan hasil kerja kami tentang senyawa yang ada di dalam snack nabati. Saya sebagai moderator, saya Rufina Dias sebagai narasumber. Saya Jessica Ramadhani dan dia Kaputra sebagai penjawab soal. Saya Ica Desya sebagai penjawab. Saya Rizal Putri sebagai pengantar. Senyawa yang ada di nabati. 1. Penghitung. Kemudian kimianya C6H12O6. Manfaat mendukung sistem pencernaan, mencegah kanker usus dan memberikan energi bagi tubuh. 2. Gula. Rumus kimianya C12H22O9. Manfaat sumber energi bagi tubuh, menjaga fungsi otak, mencerahkan kulit. 3. Minyak nabati. Rumus kimianya C17H35C0OH. Manfaat mencegah serangan jantung, mencegah pikun, mendapat
dan untuk kelompok kami. Oke, silakan. Demikianlah pemaparan dari kelompok kami. Silakan untuk kelompok lain untuk memberi tambahan atau pertanyaan. Oke, silakan adakah kelompok yang ingin memberikan tanggapan? Oke, silakan kelompok 6. Apa manfaat gula? Saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 6. Manfaat gula adalah sumber energi bagi tubuh, menjaga fungsi otak, dan mencerahkan kulit. Sudah jelas kelompok itu, kelompok 6? Ya, sudah. Adakah kelompok lain yang ingin memberikan pertanyaan? Oke, silakan kelompok 1. Apa rumus kimia dari minyak obat? Oke, saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 1. Rumus kimia dari minyak nabati adalah C17H35BOOH. Sudah jelas kelompok 1? Jelas. Ya, tepuk tangan. Demikianlah pemaparan dari kelompok kami. Wabillahi mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, teman kalian sudah melakukan presentasi tentang senyawa yang ada di dalam makanan. Nah, mungkin ada yang bisa memberikan kesimpulan dari pelajaran hari ini. Siapa yang bisa memberi kesimpulan? Angkat tangan kira-kira ya. Senyawa adalah gabungan dari dua unsur atau lebih. Senyawa juga memiliki banyak manfaat bagi kehidupan sehari-hari. Misalnya garam. Garam memiliki manfaat sebagai penyedap rasa. Dan itu penting dan itu merupakan salah satu hal penting yang dibutuhkan di kehidupan sehari-hari. Wah, bagus sekali anak-anak. Demikianlah. Anak-anak, tadi kita sudah mempelajari tentang senyawa, sudah presentasi, dan teman kalian sudah memberikan kesimpulan. Nah, sekarang tugas yang dibagikan ke KPD tadi, coba kalian kumpulkan ke depan. Perwakilan saja setiap kelompok untuk maju ke depan. Kumpulkan dulu ya. KPD-nya. Kemudian posternya juga yang membuat poster. Yang tadi Pak akan dikirim di grup sudah ya. Sudah disimpan oleh Ibu ya. Sudah dikumpulkan semuanya? Sudah ya. Nah, kita sudah mempelajari materi hari ini tentang senyawa. Nah, tiba waktunya kita untuk merefleksikan apa pelajaran yang sudah kita pahami pada pagi hari ini. Ibu akan membagikan lembar refleksi. Setiap kelompok akan mendapatkan satu lembar refleksi. Kalian isi sesuai dengan daftar pertanyaan yang ada di sini. Sudah jelas ya, Nana ya? Sudah. Isi sesuai dengan pertanyaan ya. Ibu akan membagikan per kelompok. Kalau ada kesulitan boleh ajukan tangan, tanya kok. Gimana? Sudah selesai kelompok 4? Oh, tinggal 1 ya. Ada kesulitan? Sudah ngerti apa belum? Oh ya, sudah ngerti. Ya, isi sesuai yang ada di pertanyaannya, Nana ya. Sudah selesai mengerjakan lembar refleksinya, Nana? Ya. Oke, silakan perwakilan setiap kelompok untuk menempel di depan. Ayo perwakilan. Setiap kelompok untuk menempel di depan. Nah, sudah ditempel semua ya. Lembar refleksinya Ibu akan bacakan ya. Nah, ini lembar refleksinya sudah ditempel di papan tulis ya. Akan Ibu bacakan satu persatu. Dari kelompok 1 perasaannya senang, dari kelompok 2 senang, dari kelompok 3 sangat senang sekali, dan dari kelompok 4 senang. Nah, kemudian apa yang sudah kalian pelajari semuanya menyebutkan tentang senyawa dalam makanan. Yang belum dikuasai tentang rumus kimia. Ya, tepuk tangan anak-anak untuk pelajaran.
nanti jangan lupa kalian belajar materi selanjutnya yaitu tentang campuran. Ya, jangan lupa ya Nana, belajar di rumah ya Nana ya. Anak-anak, pelajaran hari ini sudah selesai. Silakan Abu Bakar untuk memimpin berdoa. Pembelajaran selesai. Kita belajar mulai. Cukup sekian pelajaran hari ini anak-anak. Sampai ketemu pelajaran untuk minggu berikutnya ya. Saya Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Yuli. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Elvi. Apa kabar Bu hari ini? Alhamdulillah baik, Bu. Alhamdulillah Bu ya, Iya. kita sekarang bisa bertemu kembali sesuai dengan kesepakatan kita kemarin Bu. Kita sekarang akan membicarakan atau merefleksikan tentang pasca pembelajaran yang sudah Ibu Yuli lakukan kemarin Bu ya. Adapun tujuan kita hari ini adalah merefleksikan tentang pelajaran pada observasi kemarin yang sudah Ibu lakukan di kelas 8A. Bagaimana perasaan Bu Yuli setelah kemarin melakukan pembelajaran di kelas? Saya sangat senang sekali Bu Elvi. Saya sudah melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi. Selain itu anak-anak juga sangat antusias untuk mengikuti pembelajaran saya. Seperti itu. Iya. Sekarang gini Bu, menurut Ibu Yuli ini kemarin pada saat melakukan pembelajaran, pada saat observasi, apa kira-kira hal-hal baik yang sudah Ibu Yuli lakukan dan hal-hal kurang yang menurut Ibu kurang itu apa Bu? Ya. Menurut saya setelah saya melakukan refleksi, saya merasakan yang sudah baik itu kemarin anak-anak sudah aktif dalam pembelajaran saya, sudah antusias, kemudian sudah berkolaborasi dengan kelompoknya dan sangat senang untuk mengikuti pembelajaran saya, Bu. Hanya ada beberapa kekurangan yang saya rasakan yaitu pada pembelajaran berdiferensiasi produk. Saya amati diferensiasi produknya kurang karena anak-anak hanya membuat produknya dalam dua bentuk Bu, dalam bentuk digital dan dalam bentuk poster. Saya mengharapkan lebih dari itu, seperti itu Ibu. Oh iya Bu Yuli, benar sekali di sini Bu. Kemarin kalau menurut saya Bu ya, Bu Yuli itu kemarin yang sudah bagus memiliki sesuatu yang lebih gitu. Yang pertama di situ adalah anak-anak sudah mulai aktif Bu ya. Iya. Anak-anak sudah semangatnya luar biasa, sudah antusias, mereka sudah bisa berkolaborasi dengan teman satu kelompoknya. Kemudian dari situ mereka juga bisa sudah memiliki tanggung jawab yang luar biasa. Pembelajaran berdiferensiasinya juga sudah mulai berjalan bagus, mulai dari konten, proses, dan produk. Memang benar Bu, menurut saya Bu kemarin itu hal yang perlu ditingkatkan lagi dari Bu Yuli adalah diferensiasi pada produknya Bu. Benar sekali apa yang disampaikan Bu Yuli tadi bahwa pembelajaran berdiferensiasi produknya, hal yang kurang menurut saya adalah pada produk. Yaitu di sana yang ditampilkan oleh siswa dalam kelas itu hanya ada 2 produk. Yaitu mereka kemarin dalam bentuk video dan dalam bentuk peta konsep ya Bu ya, yang ditulis dalam karton seperti itu Bu ya. Oke Bu, kira-kira rencana Bu Yuli selanjutnya untuk memperbaiki kekurangan tadi itu apa Bu ya?
Rencana saya, Bu, saya akan berkolaborasi dan belajar dengan teman-teman sejawat, terutama teman-teman CGP. Saya akan berbagi ilmu dengan teman-teman sejawat dan CGP. Selain itu, saya juga akan belajar melalui PMM yang sudah disediakan oleh pemerintah dan belajar lagi melalui YouTube untuk meningkatkan kompetensi saya. Seperti itu, Bu. Wah, luar biasa sekali ini ya. Oke. Rencananya Bu Yuli ini luar biasa. Mau belajar dengan teman sejawat, dengan teman CGP, kemudian belajar dari YouTube, belajar dari platform Merdeka Mengajar, dan lain sebagainya. Luar biasa sekali rencana yang ingin Bu Yuli terapkan. Misalkan Bu Yuli mau belajar kepada saya sebagai CGP Angkatan 9 dengan senang hati. Siap kita bisa melakukan sharing-sharing Bu Yuli ya. Iya, iya. Jika Bu Yuli memerlukan bantuan saya untuk bercerita-cerita, diskusi, saya siap kapan saja Ibu. Iya. Kemudian rencananya Bu Yuli ini kira-kira kapan Bu mulai dilakukan Bu? Secepatnya, Bu, saya ingin melakukan secepatnya untuk memperbaiki kekurangan saya, kira-kira untuk pembelajaran berikutnya. Kemarin kan materi tentang senyawa, untuk materi selanjutnya yaitu tentang campuran. Saya akan secepatnya membuat modul ajar yang sesuai dengan pembelajaran berdiferensiasi. Dan saya akan menekankan pada kekurangan saya yaitu diferensiasi produk. Akan saya buat lebih beraneka ragam lagi dari yang kemarin itu. Seperti Wah, itu. luar biasa sekali ini rencana yang ingin Bu Yuli terapkan dan Iya. akan dilakukan pada pertemuan selanjutnya pada materi berikutnya kan seperti itu Bu ya. Iya, Bu. Semoga apa yang ingin Bu Yuli capai ini dalam dunia pendidikan bisa meningkatkan dunia pendidikan khususnya di sekolah kita Bu ya. Amin. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan hari ini dapat memberikan manfaat yang luar biasa kepada Bu Yuli, kepada saya, dan khususnya Bu ya, dan kepada dunia pendidikan pada umumnya. Kemudian Bu, saya ucapkan terima kasih karena Bu Yuli sudah bisa mengikuti kegiatan ini mulai dari pra observasi dan pasca observasi. Terima kasih sekali lagi saya ucapkan. Kurang lebihnya jika ada kata-kata yang salah selama mengikuti kegiatan ini, mohon dimaafkan ya Bu. Ya, Saya sama-sama, akhiri. Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama Bu Elvi, terima kasih atas ilmu yang diberikan kepada saya dan waktunya untuk sharing-sharing terhadap pada pembelajaran saya.